Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya, masih di Q&A ya, question and answer. Bagi yang ingin ada feedback atau question, bisa kirim via email ya, atau komen di YouTube lah. Oke, kita masuk ya, question ini tentang sampling. Nah, ini pertanyaannya, sebentar ya, saya baca dulu ya. Saya mahasiswa, sedang meneruskan studi ke S2 ya, di Yogyakarta ya, tidak disebutkan namanya ya. Saya mau bertanya Pak tentang teknik sampling yang, nah ini pertanyaannya agak nyeleneh dikit ini ya, yang tidak diajarkan atau jarang ya, dia bilangnya sebentar, yang tidak diajarkan di akademik. Ya intinya di akademik itu kan diajarin ya teknik sampling, single sampling, double sampling, kemudian acceptance sampling dan seterusnya, itu ada ya di industrial engineering. Nah kalau Anda nggak kuliah di situ ya gimana ya, Anda bisa cari di YouTube itu ya, single sampling, double sampling, dan seterusnya. Nah ini yang bertanya ini dia sebetulnya kuliah di situ kemudian lanjut ya di Jogja ya S2. Ya kalau nggak di negeri, di swasta lah, ada 2 atau 3 lah di situ lah. Nah ini pertanyaannya agak nyeleneh ya, apa yang tidak diajarkan atau yang luput lah ya diajarkan dalam teknik sampling di akademik. Oke, kita bahas ya satu persatu. Nah, concern point yang pertama adalah sampling itu digunakan di mana dulu? Di controllable process atau uncontrollable process. Ya, ini Anda baca atau lihat lagi tentang prinsip pengendalian mutu ya. Proses itu ada 2, controllable dan uncontrollable. Controllable artinya apa? Internal di tempat Anda. Kalau uncontrollable berarti di luar. Gitu ya. Internal proses atau controllable proses tentunya lebih mudah dikendalikan karena kita tahu betul karakteristik operasional sehari-hari loh ya. Problematikanya juga tahu. Jadi semua komponen 6M atau 5M ya, man, material, method, measurement, mother nature, mesin, Anda tahu semua. Ya, itu controllable process. Nah, sedangkan uncontrollable itu proses yang di luar. Ya, Anda tidak ketahui. Tiba-tiba barangnya udah nyampe. Sorry, tadi 5M ya, material di luar itulah. Nah, saya revisi. Nah, internal proses itu sampling di mana? Ya, pada saat proses produksi atau menjadi sebuah barang. Ya sudah ada output ya di situ. Sedang uncontrollable process itu akan ada sampling pada saat dimana di incoming. Nah itu seharusnya itu dibedakan karakternya. Karakter sampling kok bisa loh, yang satu bisa Anda ketahui, yang satu Anda tidak tahu prosesnya. Ya tidak bisa disamaratakan. Nggak bisa misalnya dua-duanya pakai EQL, sulit nanti. Namanya uncontrollable itu banyak faktor dan banyak jenisnya. Barangnya apa dulu, suppliernya dari mana, kan gitu kan, jenis suppliernya kayak apa tuh. Itu uncontrollable lebih rumit memang, di incoming lebih rumit ya. Makanya bukan jarang sih, kalau saya sih tidak sebaiknya tidak menggunakan EQL ya. Tapi kalau mau ya silahkan, asal tahu betul karakter dari supplier, ngerti karakternya. Oh suppliernya andal, sultannya betul-betul secara historical jarang, tidak pernah malah terjadi masalah. Oke, Anda mau pakai EQL atau
atau misalnya hanya sampling 1/1000 atau berapa, atau tidak disampling juga misalnya, tidak ada inspeksi misalnya kan. Ya kalau Anda berani berdasarkan track record ya silahkan. Ya jadi itu dulu, controllable atau uncontrollable ya. Jadi jangan disamakan yang namanya controllable itu uncontrollable itu dengan proses yang bisa Anda kendalikan. Ya repot nanti. Barangnya aja macam-macam kok. Misalnya ada barang berupa packaging karton misalnya, ada berupa barang itu berupa metal stamping misalnya, ada barang yang impor, ada yang lokal ya. Nggak bisa disamain ya. Nanti kita bahas lagi di uncontrollable process ya, itu lebih mendalam, lebih detail ya, lebih luas. Nah itu harus tahu dulu nih, pertama itu dulu. Jadi jangan disamakan ya. Controllable mudah dikendalikan, mudah diketahui, Anda bisa merancang sendiri, mau single sampling, double sampling, monggo silahkan yang sudah dipelajari. Tapi yang uncontrollable, tar dulu, hati-hati di situ ya, jangan disamakan. Loh, saya pernah baca ya, ini nggak bisa, sulit. Namanya uncontrollable itu ada internal problem, ada external problem. External problem ya susah ya, nanti kita bicara lagi ya, karena nanti terburu-buru kalau di sini. Nah itu yang pertama, itu yang perhatikan. Yang kedua adalah jenis industri Anda apa. Automation, semi automation, atau non automation, atau misalnya bukan non automation lah, padat karya, apa namanya bahasa Inggrisnya ya, padat karya itu ya, lupa saya. Jadi ada padat karya, ada automation, ada semi. Ini juga lain. Loh kok bisa? Ya jelas. Full automation semua tergantung program mesin. Ya kayak injection plastik, apa flexible packaging, atau apa printing, atau apa automation, otomasi ya. Yang padat karya misalnya bikin baju, sepatu, ya beda. Orang bisa menimbulkan, namanya orang per orang ya, problem bisa banyak macam-macam. Otomasi ya Anda tahu sendiri ya, sekali salah banyak. Kalau workmanship atau apa padat karya, nah belum tentu kayak gitu ya. Misalnya misalnya manufacturing sepatu misalnya 10.000 orang satu shift misalnya, berapa lini produksi. Nah, samplingnya bagaimana ya, tidak bisa disamakan dengan yang full otomasi. Anda harus tahu betul. Nah, tahu apa? Iya, ingat ya, prinsip yang pertama, proses dan product knowledge. Nah dari situ baru Anda bisa menentukan samplingnya yang apa ya, mana yang masuk critical, mana yang masuk major, mana yang minor, kan gitu ya. Itu yang kedua, itu jenis industrinya apa. Nah yang ketiga sekarang ya. Nah yang ketiga itu adalah critical time, waktu-waktu kritis. Jadi jangan disamakan 8 jam kerja itu stabil namanya ini ya. Enggak. Namanya output aja bisa beda. Ya kalau Anda ngobrol sama orang produksi kan, jam pertama, jam kedua outputnya ini gitu, ini naik. Baru nanti turun lagi. Ya, sampling pun ya begitu. Ada critical time, baik daily atau weekly atau monthly misalnya. Kok bisa? Ya jelas daily misalnya, apalagi kalau Anda bersentuhan dengan namanya padat karya atau semi auto. Kritikalnya kapan? Ya jelas orang mau istirahat, setelah istirahat, atau orang mau pulang. Nah itu kritikal.
Ya, jam rawan di mana orang itu mudah melakukan kesalahan. Ya, apalagi shift malam. Nah, Anda tahu kan di mana, kapan saat itu terjadi. Nah, itu by daily loh ya. By monthly, lebih itu lagi, lebih kelihatan lagi. Oh, kalau udah mau tanggal tua, oh udah tuh kerja malas, rasa berat. Jadi manusiawi ya kayak gitu ya. Beda misalnya tanggal muda kan. Oh, cepet output, cepet kenceng semuanya. Itu critical time. Belum lagi misalnya yang masalah ini juga kalau zaman sekarang ya ada aturan tenaga kerja yang memudahkan kontrak itu harus putus. Nah, itu luar biasa loh itu pengaruhnya. Ya, dari segi kualitas proses, kualitas produk itu mempengaruhi juga. Nah, ini Anda harus tahu betul. Ya, Anda bisa minta data ini siapa yang mau putus kontrak. Ya, harus hati-hati di situ. Ya, jangan salah loh ya. Ada namanya sabotase, ada namanya ketidakpuasan, ada namanya bukan awareness, lawannya awareness itu apa ya? Kalau lupa saya. Ya, ketidakhati-hatian, sembrono, nah itu terjadi kayak gitu. Ya, jadi sebagus apapun teori sampling Anda, tapi Anda nggak tahu lapangan, ya bukan bubar ya. Ya ada aja yang lolos pasti. Nah, itu balik lagi proses knowledge dan product knowledge. Ya, itu real loh, nyata loh. Apalagi misalnya habis kontrak, ketahuan kemudian 2 bulan, ditelusuri orangnya udah nggak ada. Ya itu terjadi kayak gitu. Ya, nah itu critical. Ada lagi yang model lain. Ya, ini Anda harus paham ya. Ini saya kasih cerita aja ya. Ada karakter supplier ya, apalagi yang uncontrollable. Ya, uncontrollable dari misalnya Hong Kong, Taiwan, China misalnya. Ya, di periode-periode tertentu produknya itu lebih banyak masalah atau tiba-tiba timbul masalah. Yang tadinya nggak ada, nongol masalah. Yang tadinya aja 1-2, kok tiba-tiba banyak. Yang tadinya problemnya hanya ini, tiba-tiba kok macam-macam problemnya. Itu ada periode tertentu terjadi masalah. Loh, taunya dari mana ya? Dari pengalaman kayak gitu. Oh, kalau mau Imlek. Oh, sesudah Imlek. Oh, sebelum tanggal Oktober, awal Oktober. Oh, setelah minggu pertama Oktober. Nah, itu lama-lama tahu Anda. Nah, itu ya kita harus mengenali karakter dari barang itu dari mana, siapa suppliernya. Kan begitu kan. Tidak bisa hanya mengandalkan angka fix untuk sampling adalah ini. Oh ya, belum tentu. Anda harus tahu. Nah, ini kan tidak pernah diajari kan, seperti yang Anda tanyakan tadi. Nah, itu ya. Jadi ada hal-hal yang menjadi concerning point. Nah, kemudian selain yang tadi beberapa concerning point ya, apa yang Anda hadapi, barangnya yang Anda hadapi, proses yang Anda hadapi. Nah, ada pula masalah internal ya, concerning tentang internal requirement ya, internal capability maksudnya. Nah, internal itu apa? Ya. Jadi ada beberapa poin juga ya internal. Satu adalah tentang capability inspector. Nah, inspektor bisa nggak sih ngerjain? Mampu atau tidak? Ya. Mampu bukan dalam hal dia teknis ya, melakukan pengukuran, melakukan measurement, melakukan testing dan sebagainya. Bukan hanya di situ. Ya, tapi juga kemampuan bagaimana dia mengambil sampel. Loh, kayaknya sepele ya. Jangan salah.
Misalnya nih ya, di sebuah produksi ya, output hari ini di planning atau direncanakan misalnya 1000. Nah, menurut EQL atau metode sampling yang Anda gunakan, harus melakukan sampel sebanyak misalnya 20 lah ya. Nah, 20 kan, suatu saat Anda baca laporan, oh ini udah 20, oke, oh udah 20, berarti sesuai. Nah, apakah harus seperti itu? Apakah realitinya seperti itu? Loh, hati-hati ya, 20 itu kapan ngambilnya? Apakah jam 10 ngambil 10, jam 9 ngambil 10, jam 3 ngambil 10? Nah, itu kan 20 ya, atau jam 2 siang dia ngambil 20, atau jam 8 pagi begitu mulai jalan dia ngambil 10, sisanya jam 4, 10. Loh, itu hati-hati ya di situ ya. Apakah sampelnya itu mewakili kalau kayak gitu? Loh, itu pertanyaan selanjutnya. Ya, jadi timingnya itu kapan? Ya, itu harus Anda ketahui betul. Ya memang Anda udah ngitung, oh single sampling, double sampling dan seterusnya, oh sekian jatuhnya. Nah, ini eksekusinya kan. Nah, itulah makanya kalau Anda kita baca atau kita mengikuti materi supervisory level, nah di situ mengoptimalkan sumber daya ya, resources ya, sumber daya ya, salah satunya inspektor. Anda berdayakan, tapi juga Anda awasi kan, supervise yang mengawasi. Nah, itu gitu loh. Dan itu kejadian ada pasti ya, jangan diabaikan ya, sehingga suatu saat kok masih lolos ya, bukan karena salah Anda ngitung, tapi salah eksekusinya kan, tidak diawasi. Nah, itu gitu ya. Kemudian yang lain ya, capability yang lain adalah tentang tempat, venue, tempat ya. Anda udah ngitung ini tempatnya nggak cukup, ada barang in, barang before atau standby, ada barang after. Barang after itu ada after okay, after reject misalnya. Kira-kira Anda bikin layout, wah nggak bisa ini ya, berarti Anda harus mikir dong ya. Ya kan prosesnya begitu kan, Anda ngambil sampel ditaruh berarti before, kemudian Anda ngambil sebagian berarti ada during ya, atau selama proses inspeksi, dan kemudian ada judgement kan, ada yang oke, ada yang NG, berarti butuh 2 tempat lagi, tempat yang oke, tempat yang tidak oke. Oh, itu venue ya. Jadi satu tadi capability, inspektor, eksekusinya, 2 venue-nya ya, 4-nya mencukupi atau tidak. Oh, gitu. Kemudian yang ketiga dan seterusnya itu tentang hal teknis ya, misalnya peralatan yang digunakan, jig, alat bantu, tools ya, measurable tool, misalnya alat ukur dan seterusnya. Ini juga berpengaruh ya, apakah Anda mampu sesuai perhitungan sampel atau tidak mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Loh, kan kalau mampu oke lah. Kalau tidak mampu bagaimana? Apakah sampelnya diturunin atau pakai cara yang apa? Nah, itu Anda lihat kondisi ya. Oh, ini nggak mampu saya, berarti poin ini, inspection yang ini kita pindah saja di produksi. Nah, produksi bisa nggak nih? Ini critical loh ini. Nah, kan gitu kan. Itu case by case ya. Tapi secara backbone, secara garis besar yang dihadapi ya kayak gitu ya. Oke, kita resume lagi ya. Jadi ada sampling, betul ada hitungannya ya, bisa dihitung mana sampel ideal ya, berdasarkan statistik. Cuman setelah itu ada hal-hal lain yang tidak dibahas atau lupa dibahas, atau noise factor, atau justru hal-hal penting bagaimana mengaplikasikan perhitungan itu ke lapangan. Apa? Nah, itu objek yang Anda hadapi, proses yang Anda hadapi ya, berarti atau eksternal Anda ya, proses yang dihadapi, barang yang dihadapi, supplier yang dihadapi, produk yang dihadapi. Sisi internal, capability Anda, grup Anda, inspektornya mampu tidak, tempatnya cukup enggak, alatnya ada enggak ya.
Kemudian apalagi ya, nah itu ya internal communication ya dengan stakeholder yang terkait. Ya gudang nih, ya gudang itu apa nama istilahnya ya, bukan diresein ya, bahasanya apa ya gitu ya. Apa namanya ya, merasa waduh kita udah atur rapi-rapi, nanti orang quality ngambil sampel ya, hitung-hitungan apa namanya inventory dan seterusnya, itu tak mudah ya. Jangan salah ya, kita tidak bisa egois sendiri, enggak, hubungannya banyak. Nah itu harus diperhatikan juga ya. Nah ini saya kasih kasus contoh ya, dan ini real, jadi pertanyaan ini memang bagus ya, pertanyaan bagus supaya orang tahu, kita paham ya bahwa sampling itu tidak semudah teori ngitungnya, tapi aplikasinya jauh lebih rumit ya. Saya pernah baca ya sebuah karya, Anda terusin ya, karya ya itulah ya, mahasiswa statistik ya. Jadi dia menghitung tentang metode, dia melakukan penelitian ya di sebuah perusahaan ya di Semarang. Pak mahasiswa statistik mana Pak? Anda perlu saya sebutin, Anda cari di Google aja nanti kalau ketemu. Ya, melakukan penelitian di Semarang, kemudian dia melakukan investigasi ya, observasi ya, investigasi kayak ini aja ya, acara gosip malah. Observasi di incomingnya perusahaan itu, bagaimana metode sampling yang benar ya menurut hitung-hitungan dia pakai Dodge-Romic. Anda carilah Dodge-Romic itu apa ya, silahkan cari ya, saya tidak menjelaskan ya, karena juga saya tidak terlalu menguasai ya. Jadi dipakai Dodge-Romic method gitu. Oh ini harusnya idealnya sekian, ini ya, ini samplingnya sekian ya, itu kesimpulannya kayak gitu. Cuman kalau diaplikasikan ya tidak mungkin gimana ya, orangnya cukup enggak ya, tidak bisa dipaksa harus oh ini idealnya seperti ini, orang iso tar dulu, orangnya cukup enggak, tempatnya cukup enggak, padahal barangnya itu macam-macam yang tadi saya sebutkan di awal. Ada injection plastik, ada metal stamping, ada beberapa macam produk yang lain, dan itu ada yang lokal dan ada yang impor, tidak bisa disamaratakan. Nah ya itu banyak, benar, pertanyaan ini tuh menarik ya. Banyak concerning point yang lupa, hilang, tidak diajarkan, lupa untuk diinformasikan ya. Nah itulah pentingnya prinsip pengendalian mutu yang pertama, observasi, product knowledge, process knowledge. Nah itu kayak gitu kan ketahuan, oh dia ngitung-ngitung hanya berdasarkan data, angka, tidak pernah melihat langsung, tidak pernah ini langsung loh, kelihatan kayak gitu. Ya itu sekedar latihan ngitung lah, oke. Ya itu real ya, terjadi ya, saya pernah baca itu. Jadi harusnya ini, harusnya itu. Ya memang sebaiknya kayak gini hitung-hitungannya. Tapi kan realitanya berapa invest nambah orang? Ya kalau kita kaitkan dengan namanya cost of goods quality misalnya, nggak nyambung lagi. Nah itu nanti ya urusan belakang. Ya, jadi tidak bisa hitung-hitungan gitu ideal. Tapi realitanya, oh nanti dulu ya. Jadi betul nih pertanyaannya ya. Banyak hal-hal lain yang Anda diceritakan. Ya, makanya harus berhati-hati di sini. Oke, terima kasih sekali ya pertanyaannya ini ya. Jadi membuka wawasan ya. Ya bagaimana sebetulnya realita di lapangan. Oke. Saya cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih ya atas pertanyaannya. Semoga pencerahan ini bisa membawa manfaat. Oke, kita ketemu lagi di sesi yang lain.